Ya, selamat pagi, Bulas, dan anak-anak semuanya yang boleh hadir di virtual untuk kita melaksanakan ujian praktek khusus untuk kelas 12 IPS 2 pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan biar Tuhan memimpin kita di dalam kita melaksanakan ujian praktek ini. Untuk yang berdoa, Pak Agus sendiri yang berdoa biar kita cepat untuk melaksanakan ujian praktek ini, karena durasi untuk Zoom ini hanya 40 menit ya, 40 menit. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini anak-anak kelas 12 IPS 2 mereka melaksanakan akan ujian praktek mereka. Mohon Tuhan memimpin kami semua, baik saya dan Bu Lasriana yang menguji mereka dan juga anak-anak ini yang melaksanakan ujian praktek mereka. Tuhan pimpin, berikan mereka kemampuan, berikan mereka hikmah di dalam melaksanakannya. Mereka menginginkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh sungguh-sungguh melaksanakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji-puji Engkau, dalam nama Yesus kami serahkan akan kegiatan ini. Amin. Oke. Baik anak-anak semua, untuk materi ujian praktek kalian ada 3 bagian. Yang pertama adalah KD-nya membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Itu yang materi pertama adalah kebersamaan dengan sesama tanpa kehilangan identitas. Lalu untuk KD di materi yang kedua mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai Kristiani menghadapi gaya hidup masa kini. Nah, di situ materinya ada 3. Kalian bisa milih sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Ada nyanyi, ada menghafal ayat firman, dan juga berbagi firman. Dan materi yang terakhir adalah dari KD membuat proyek yang berkaitan dengan peran remaja sebagai pembawa damai sejahtera. Nah, materinya adalah berdemokrasi yang mengacu pada Alkitab sebagai pembawa damai bagi sesama. Nah, materi-materi ini semua adalah berkaitan dengan KD. Nah, KD-KD inilah yang menjadi SKL, ya, standar kelulusan, ya, kompetensi kelulusan kalian, ya, untuk tahun ini, ya, bagi kalian kelas 12, ya. Untuk kelas ini ada 6 orang. Ada Tanaya, ada Batahan, Daniel, Ria, Shirley, dan juga Reinhard. Semuanya hadir, tidak ada yang tidak hadir. Dan saya dan Bulas ya yakin kalian dalam keadaan fit ya, dalam keadaan fit, katakan seperti fit gitu. Walaupun ada di antara kalian yang masih dalam proses pemulihan. Ya, kita percaya bahwa saat ini kalian bisa melaksanakannya dengan baik gitu. Oke, baik, kita langsung saja yang kita laksanakan secara langsung ini melalui virtual ini yang poin nomor 2 ya, materi dari nomor 2. Nah, kita mulai sesuai dengan abjad ya, sesuai dengan abjad. Oke, sebelum saya mulai apa ada yang mau disampaikan Bulas? Boleh Bulas? Sebelum kita mulai, Bu. Cukup Pak Agus, saya ngikutin aja kan, kita tinggal ini. Oh ya, baik. Baik, siap Bu, siap. Oke, nanti yang materi 1 dan materi 3 itu dikirim ke Rumdan Uprak ya. Rumdan Uprak sementara ini lagi terkunci ya. Sengaja dikunci karena belum selesai upraknya gitu. Nanti kalau udah selesai uprak silakan kalian kirim ke situ di hari ini ya, batasnya di hari ini. Ya, kalau dibilang di hari ini berarti sampai 2359 seperti itu ya. Oke, kita pasti berikan kemudahan-kemudahan kepada kalian, apalagi dalam kondisi sekarang. Ya, kondisi pandemi membuat kita berjarak, ya, tidak bisa bertemu lagi di sekolah. Jadi semuanya kita maklumi. Namun demikian kualitasnya tidak berbeda, ya, dengan
live dengan tatap muka di kelas, gitu ya. Tidak sedikit pun kualitasnya kita kurangi, ya. Oke, oleh karena itu kalian laksanakanlah dengan baik. Kami percaya kalian sudah persiapan dengan matang di rumah masing-masing. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar ini. Kita mulai dari abjad yang awal, gitu ya. Berarti sekarang dipersilakan Batahan untuk ujian prakteknya yang materi nomor 2, ya. Perkenalkan nama lengkap, kemudian kelasnya dari mana, dan silakan langsung untuk ujian praktek. Silakan. Nama saya Batan Renali dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membawakan khotbah. Oke. Silakan. Ayat Alkitab untuk khotbah kali ini dari kitab Matius 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Kita pasti pernah merasakan kehilangan entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka kita pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat juga. Ketika kita menemukan satu ekor domba yang tersesat dan hilang, kita pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggembala banyak domba yang tidak tersesat. Di situ Tuhan Yesus menekankan poin tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga karena begitu besar kasih Allah Bapa pada anak-anaknya. Dia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umat yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja. Bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Batahan. Coba Batahan sampaikan satu kalimat inti, ya, kesimpulan dari khotbah yang disampaikan. Yang berkaitan, yang berhubungan dengan kondisi saat ini yang bisa menguatkan kita. Bentar, Pak. Kita kan saat ini lagi dilanda COVID-19. Banyak orang yang di rumah juga. Jadi kita harus membawa kembali orang yang malas gereja, malas membaca firman Tuhan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Ada yang mau ditanya, Bu Las? Silakan, Bu. Reinhard, videonya dibuka, Reinhard. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan untuk nutup kamera. Ini pertanyaan dari ya, khotbah yang disampaikan tadi. Iya, betul. Ya, paling kalau tadi Bapak menanyakan ayat emasnya, dari situ mana yang dia ambil. Saya mau menanyakan nama Renaldi, kira-kira apa pesan yang sangat penting dari situ? Pesannya tentang apa? Satu ini aja, satu kata aja boleh jawab. Ya. Oke, silakan Batan. Intinya kita jangan menyimpang dari ajaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan
tetap rajin gereja dan membaca firman Tuhan. Itu, Bu. Ya. Oke, sudah cukup ya, Bu Las? Cukup. Oke. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya. Setelah B, abjad apa ini? D ya berarti ya. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Daniel Siombing dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya ingin membawakan lagu pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Ya, silakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. My heart will trust in you. Enggak. Oke, terima kasih dan Sekan sudah menyampaikan materi upraknya. Oke, dengan baik aja lah ya, dengan baik ya, dengan baik. Ya, dengan baik itu kami ngomongnya dengan baik di sini ya. Nilainya bisa dengan baik atau juga dengan sangat baik. Itu rahasia penguji ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi untuk abjad berikutnya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dulu sama si itu sekali. Oh ya lupa ya. Silakan Bulas. Silakan. Siapa tadi namanya si Daniel Sekam. Daniel. Ya. Kenapa dia memilih lagu itu? Iya benar. Ya. Kenapa saya milih lagu ini? Karena di masa pandemi ini kan pertama kan orang-orang pada memuji Tuhan. Terus setelah mulai mereda COVID ini mulai pada kendor Pak, yang pada berdoa, yang pada mulai gereja udah pada kendor. Nah, maksud saya membawakan lagi nih biar kita semua memuji Tuhan jangan sampai kendor Pak, meskipun mau turun COVID-nya maupun naik. Jadi gitu Pak. Ambu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Daniel. Jadi kita harus percaya gitu ya. Kita harus percaya bahwa penularan COVID ini semakin menurun gitu ya, dan semakin banyak orang yang sembuh, dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Seperti itu, Daniel. Oke, ya mantap. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Siapa sekarang? Saya Pak. RST. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Marcelina Kaseger dari kelas 12 IPS 2
saya ingin menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tapi ini nggak usah pakai instrumen, nggak apa-apa kan Pak? Ya, kembali kepada kalian masing-masing. Ya, kembali kepada kalian masing-masing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ya, Ria Kasiger. Oke. Nah, terima kasih Ria sudah menyampaikan ujian prakteknya untuk materi nomor 2. Ternyata suara Ria bagus ya. Suara Ria bagus. Nah, kita kan nggak tahu selama ini kalau Ria punya kemampuan dalam bernyanyi gitu ya. Tinggal apa ya? Diasah. Namanya orang profesional, orang ahli di dalam nyanyi atau apa gitu ya, itu harus sering diasah ya. Nggak mungkin kita bisa bisa melakukan yang terbaik gitu ya kalau nggak diasah terus, dilatih terus ya. Sama juga seperti saya juga, saya setiap hari nyanyi gitu ya, latih kerongkongan ini biar nyanyinya lebih bagus lagi gitu ya. Nah, satu poin suaranya bagus gitu ya Ria. Tidak pakai musik aja sudah bagus, tapi jangan juga berpikir dengan suara bagus lalu nilainya juga bagus, enggak gitu juga ya. Nah, ada penilaian kami sebagai guru penguji dari kalian bernyanyi sungguh-sungguh enggak kalian dalam bernyanyi dan lain sebagainya ya. Banyak yang ini untuk musik tidak harus ini apa ini Ria di add lagi. Saya habis ini mau langsung pakai handphone Pak, soalnya laptop saya. Oh gitu, berarti saya add ya? Iya Pak. Oke. Nah, itu kenapa memilih lagu ini? Ya mungkin saya langsung ke Bulas deh. Bulas, silakan Bu, bertanya Bu. Oke. Nanti kalau misalnya pertanyaan Bulas sesuai dengan pertanyaan saya atau sama gitu, ya udah sekalian aja. Ya silakan Bu. Sama pertanyaan itu juga, alasan memilih itu lagu itu kenapa? Iya, silakan Ria dijawab. Lagu ini kan sama kayak yang tugas nomor 1 sih Pak, kan kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi kesaksian Tuhan. Jadi saya milih lagu ini tuh kayak nunjukin kesediaan melayani Allah, itu salah satu bentuk rasa syukur seseorang gitu Pak. Ya, hidup adalah untuk melayani ya. Ya, oke. Nah,
kalau saya tanya nih ke Ria ya, dengan jujur gitu ya, di apa yang sudah dilakukan pelayanan untuk Tuhan, mungkin di gereja atau di mana? Untuk melayani, jujur saya belum ngelakuin banyak sih Pak. Tapi kadang-kadang kalau saya ada kesempatan, pasti saya ikut pelayanan. Misalnya kalau misalnya ada untuk pemuda-pemuda di gereja, saya biasanya ikut. Untuk waktu itu retret kelas 10 saya ikut jadi WL juga. Oh iya, ingat saya. Ini ya, WL sama Evan ya waktu itu, bukan? Sama Gatri. Beda. Oh iya. Ada banyak. Oke. Nah, baik. Jadi memang kita itu semasih ada kesempatan kita harus melayani, ya, harus melayani sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke. Terus semangat, Ria, ya, terus melayani Tuhan karena itu adalah kesempatan. Oke, tidak semua orang itu dikasih kesempatan. Marilah manfaatkan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Oke, baik. Ada lagi Bulas? Cukup? Oke, baik. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, siapa? Reinhard ya. Ya, silakan Reinhard. Pagi semua. Ya. Bagus. Iya, Pak. Iya. Selamat pagi. Saya dari Bruto dengan Bapak Engkau sungguh baik. Oke, silakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat berteman, besar setia di sepanjang hidupku. Oke, terima kasih Renat ya sudah melaksanakan ujian praktek untuk poin nomor 2. Silakan Bulas untuk pertanyaannya, Bu. Renat itu pakai musik nggak tadi? Oke, Bu. Ya? Pakai. Apa tuh nama musiknya? Gitar. Gitar? Iya. Jadi kamu sambil main gitar itu? Iya? Iya, Bu. Kok nggak kedengaran suara gitarnya nggak kedengaran ya? Coba tunjukkan gitarmu mana? Oh iya. Iya Pak Agus ya, kenapa nggak masuk ya suara gitarnya ya? Iya, kadang gitu Bu, saya juga bingung kalau pakai Zoom gini. Kayak kemarin juga waktu ibadah juga saya nggak dengar musik. Iya, beda kan kalau si Ria tadi kan memang dia
tanpa musik kan. Iya. Saya tadi dengar saya kayak dia main gitar, kayak dia gimana gitu. Tapi nggak masuk ya. Nah, tadi yang waktu Daniel gimana, Bu? Kedengar nggak musiknya? Ya, kedengaran. Kedengaran. Oh, ya. Iya. Iya, saya juga ngalamin, Bu, kemarin waktu ibadah Rokris gitu, yang hari Jumat. Ya, dari awal sampai sebelum nyanyi penutup itu saya nggak dengar. Ya, itu sih itu aja, Mbak. Ini ya dikasihlah sedikit sama si Renhat. Ya. Kasih sedikit apa alasannya kau memilih lagu itu, pakai paling tidak itu bisa kita tahu apa ya alasan-alasan itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, silakan Renhat. Alasan saya memilih lagu ini karena Tuhan itu baik, Bu. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, Bu. Emangnya apa yang sudah Tuhan berikan sama kamu? Ya, dia udah ngerubahin dirinya sendiri di kayu salib. Itu baik. Terus nonton kita ke jalan yang lebih benar sekarang. Gitu. Oke. Ya. Terutama. Ya. Nah, Renhat, ini dalam kondisi lagi pandemi begini, ya kan? Nah, kita kan semua di rumah masing-masing kan. Nah, kalian nggak boleh belajar juga dari rumah. Kalau nggak ada yang terlalu penting juga kan kita nggak usah keluar rumah kan. Nah, apa kira-kira yang membuat Renhat memilih lagu ini yang berhubungan dengan itu? Jadi kalau tadi ngomongnya baik ya kita bingung yang baiknya yang mana. Kan gitu. Kan dari dulu Kak udah hampir 2 tahun tuh, terus ada yang masih belum kena COVID gitu Pak. Iya. Itu baik. Oke. Dan Socan belum kena COVID. Oh, Renhat pernah kena? Enggak? Pernah Pak. Oh pernah, tapi Tuhan sembuhkan ya. Nah bagi teman-temanmu ini juga Tanaya ya harus optimis ya. Nah, Bulas, Tanaya ini lagi pemulihan Bu. Tanaya. Siapa? Tanaya. Lagi pemulihan. Iya. Jadi tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti sembuhkan gitu ya. Nah, kita harus optimis, harus semangat pokoknya ya. Oke. Nah ini tahu nggak Renhat? Kalau kita nyanyi lagu ini sungguh-sungguh. Ya, lagu yang tadi. Pertama kamu mengawali nyanyi tadi itu sebenarnya saya agak gimana gitu. Agak terharu sebenarnya. Ya, terharunya bukan mendengarkan suaramu yang sangat bagus itu, bukan. Ya, maksudnya ini kita mendalami, masuk ke dalam lagu ini, merasakan itu luar biasa loh. Ya. Nah, Bapa, Engkau sungguh baik, ya kan? Itu kita sedang memuji dia bahwa dia sangat baik. Gitu. Oke, nah untuk yang lain juga kita kalau bernyanyi itu harus benar-benar menjiwai, gitu ya. Nah, Reinhard tadi ya sudah menjiwai, gitu kan? Sudah menjiwai. Ya, bukan berarti saya Pak Agus bilang Reinhard belum menjiwai, sudah menjiwai ya. Oke. Terima kasih untuk Reinhard sudah melaksanakan ujian praktek untuk poin nomor 2. Baik, yang terakhir berarti ya. Yang terakhir sekarang ya. Ya, silakan yang terakhir, peserta terakhir. Saya ya Pak. Ya. Jadi nama saya Syara Taresia, saya dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan membacakan firman yang saya ambil dari Yeremia 17 ayat 7. Isinya, diberkatilah orang yang mengharapkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ngambil ayat ini karena kita sebagai orang Kristen dari kecil itu sudah diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa Tuhan itu kita bukanlah apa-apa. Dan yang kedua, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Pada masa pandemi ini,
kita sebagai manusia itu kan tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah hanya berharap pada Tuhan melalui doa dan menaati prokes agar ke depannya menjadi lebih baik. Udah Pak, makasih. Oke. Ya, silakan Bu Las. Ya, udah baik. Coba kamu minta doa kepada Tuhan sesuai dengan Yeremia 17 itu. Ini saya doa, Bu. Ya. Nah, ini saya doa sendiri. Ya. Ya. Allah Bapa yang ada di surga, puji syukur atas berkat-Mu hari ini. Bapak, pada hari ini saya sedang sakit, sembuhkanlah saya dari sakit yang saya alami agar saya dapat membantu orang-orang yang sedang sakit melalui pemberitaan bahwa saya dapat sembuh dengan berdoa dan menjalani protokol kesehatan. Berkati juga para dokter dan nakes yang sedang menjalani tugasnya untuk melawan COVID, berkati mereka agar jauhkan dari mara bahaya. Berkati juga orang-orang yang mengalami kesulitan pada masa pandemi ini, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Oke, terima kasih Shirley ya, tetap semangat ya. Dengan semangat dan berdoa penyerahan diri kepada Tuhan pasti sembuh ya, optimis ya, optimis. Cepat sembuh ya. Ya, lekas sembuh untuk anak-anak semua ya, Tanaya, Shirley. Oke, yang kena cepat sembuh. Ya. Oke, yang paling terakhir. Ya, yang paling terakhir silakan Tanaya. Ya Pak, Shalom, selamat pagi buat Pak Agus dan Bu Lasri dan teman-teman semuanya. Ya. Jadi hari ini saya mau membawakan firman. Nama saya Tanaya Isabel, saya dari kelas 12 IPS 2. Firman hari ini saya ambil dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Jadi kenapa saya ngambil ayat ini, karena menurut saya benar ayat ini tuh gampang banget untuk menurut saya bagi saya untuk mencerna ayat ini, karena Tuhan udah berikan teladan kepada kita buat kita berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberikan kita teladan gimana caranya di saat pandemi ini kita bisa bersabar sama apa yang telah terjadi di dalam hidup kita. Kayak di dalam kehidupan saya pribadi, ayat ini cukup menjadi selama isoman ini cukup menjadi pengingat saya kalau misalnya saya harus Tuhan, kalau misalnya di dalam cerita yang kita dengar Tuhan itu sabar, penuh kasih. Jadi saya menerapkan itu kepada diri saya sendiri, kayak saya lagi isoman, saya mau berusaha buat sembuh, saya harus bisa berusaha sabar seperti yang Tuhan ajarkan kepada saya harus tetap optimis sama diri saya sendiri kalau saya bisa sembuh. Saya juga harus percaya, saya harus berpegang sama teladannya Tuhan. Kalau misalnya saya percaya sama Tuhan, saya pasti bisa sembuh dan saya bisa ngelewatin segala cobaan yang Tuhan berikan. Terlebih kemarin saya cukup agak susah karena banyak dari mapel yang harus saya skip dulu, atau misalnya saya nyusul karena mungkin harus buat video yang lain-lain, tapi saya mungkin nggak bisa karena keterbatasan saya karena lagi isoman. Yeah. Jadi saya berpegang teguh kepada ayat ini supaya saya bisa sabar dalam menjalani cobaan yang mungkin Tuhan berikan kepada saya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tanaya. Silakan Bu Las, kita waktunya 1 menit lagi. Ya, saya mendengarkannya sih sudah ada pesannya, sudah ada dapat ya. Tinggal nanti prokes saja,
prokes dan belajar dari apa yang telah kita terima ini. Tadi dia mengatakan dia akan menjadi orang yang lebih sabar menghadapi segala cobaan. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bu Las, terima kasih untuk anak-anak semua. Kalian boleh hadir ya mengikuti ujian praktik ya pada hari ini untuk materi nomor 2 dan nomor 1, nomor 3 nanti dikirim melalui rundown. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Terima kasih secara khusus ya untuk Bu Lasriana sudah mendampingi dan nanti kita